Halo, kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya, Cosmas Anggoro. Channel YouTube yang membahas tentang konten-konten fisika dan juga segala sesuatu yang berkaitan dengan fisika. Dan kali ini saya akan mengajak rekan-rekan sekalian untuk berdiskusi atau membahas tentang dimensi. Dimensi ini adalah salah satu metode untuk menentukan kebenaran suatu persamaan dan juga membuktikan perumusan suatu persamaan dari analisis dimensi ini. Nah, pada pembahasan sebelumnya saya sudah membahas tentang konsep besaran dan satuan. Ini sudah kita bahas terlebih dahulu di video saya pertama, dan kali ini kita akan fokus pada konsep dimensi. Nah, di mana setiap satu besaran pokok itu memiliki satu dimensi yang khusus, di mana panjang dimensinya L, ya, di penulisannya dengan kurung siku lalu L kapital, massa ini dimensinya M, waktu dimensinya T kapital, kuat arus listrik dimensinya I, suhu dimensinya adalah theta, ini bacanya theta, lalu intensitas cahaya dimensinya J kapital, kemudian jumlah zat dimensinya N. Nah, ini yang akan menjadi dasar bagi kita untuk menyelesaikan segala persoalan tentang dimensi. Nah, sebelum kita masuk ke persoalan tentang dimensi, ada beberapa hal yang perlu kita tahu, yaitu tentang besaran turunan. Nah, di besaran turunan ini saya contohkan beberapa saja, sebenarnya banyak, tapi yang saya akan tampilkan khusus untuk level kita di di level sekolah menengah pertama ini, yaitu tentang luas. Ini kan persamaannya panjang kali lebar, kita tahu ya, volume panjang kali lebar kali tinggi, kecepatan ini adalah velocity, jarak per waktu, lalu percepatan itu kecepatan dibagi waktu, massa jenis, massa per volume, gaya itu massa dikali percepatan, energi itu kita gunakan energi potensial, massa kali percepatan gravitasi kali tinggi, dan usaha yaitu gaya dikali perpindahan. Nah, ini yang akan kita coba bahas dan kita perdalam untuk level kita sementara ini. Selanjutnya mari kita lihat dan cermati contoh soal berikut ini. Soal pertama, buktikan kebenaran persamaan luas menggunakan analisis dimensi jika dimensi luas sama dengan adalah L pangkat 2. Nah, pertama-tama dari soal ini kita tahu informasi bahwa yang akan kita buktikan adalah persamaan luas, dan dimensi luas itu sendiri ada L pangkat 2. Maka dari sini kita tahu, yang kita ketahui, persamaan luas itu kan panjang kali lebar ya, kemudian dimensi luas itu adalah L pangkat 2. Nah, yang ditanyakan atau perintahnya adalah uji kebenaran. Nah, langkah pertama yang kita perlu lakukan adalah tuliskan persamaan dulu untuk luas ini, yaitu panjang dikali lebar. Nah, kalau kita cermati di sini, luas ini merupakan besaran turunan, oke? Yang tersusun dari besaran pokok panjang. Kenapa kita tahu bahwa ini adalah besaran pokok panjang? Kalau kita cermati di sini, panjang itu masuk ke dalam besaran pokok panjang, ya kan, jelas ya itu. Nah, sedangkan untuk lebar itu sebenarnya panjang yang arahnya tegak lurus dengan panjang itu sendiri, sama kayak tinggi itu juga panjang tapi yang arahnya vertikal. Maka panjang, lebar, dan tinggi itu termasuk ke dalam besaran pokok panjang.
Nah, berarti sekarang kita tahu bahwa besaran pokok panjang ini memiliki dimensi L kapital, gitu ya. Nah, sekarang kita coba data semua dimensi-dimensi yang ada dalam ketiga variabel ini. Satu, variabel luas, yang kedua panjang, yang ketiga adalah lebar. Nah, kita lihat dimensinya masing-masing. Pertama, luas. Ini dimensinya yaitu L pangkat 2 ya. Ini kan diperoleh dari soal. Yang kedua, panjang. Karena dia masuk ke dalam besaran pokok panjang, maka dimensinya L. Sedangkan lebar ini juga berdimensi L. Nah, sekarang kita akan membuktikan apakah persamaan luas ini betul secara analisis dimensi. Nah, maka karena luas itu sama dengan panjang kali lebar, nah kita masukkan dimensinya di bawah persamaan ini. Luas tadi dimensinya L pangkat 2, dan panjang itu L, sedangkan lebar itu L juga. Nah, di sini maka kita peroleh L kuadrat. Di sini L kali L juga akan menemukan L pangkat 2. Sehingga di sini terbukti bahwa luas kiri sama dengan luas kanan. Maka persamaan luas yaitu panjang kali lebar itu terbukti. Atau dengan kata lain, persamaan ini benar secara analisis dimensi. Gitu ya. Lanjut untuk nomor 2. Buktikan kebenaran persamaan volume jika dimensi volumenya adalah L pangkat 3. Sama yang kita ketahui, pertama adalah persamaan volume. Kita gunakan balok aja ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Lalu dimensi volume. Dimensi volumenya L pangkat 3. Kemudian yang ditanyakan adalah atau perintahnya yaitu uji kebenaran. Nah, ini yang akan kita selesaikan. Di sini kita tahu pertama kali yang harus kita tuliskan yaitu berangkat dari persamaan volume tadi ya, bahwa volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, sekarang kita analisis volume ini besaran turunan ya untuk variabel pertama. Variabel kedua ini panjang, dia besaran pokok panjang juga. Yang variabel ketiga ini lebar, sama masuk ke dalam besaran pokok panjang. Dan yang keempat ini tinggi, ini juga termasuk ke dalam besaran pokok panjang. Jadi semuanya sama. Maka dari sini kita dapat menuliskan dimensi masing-masing variabel. Untuk volume dimensinya kan L pangkat 3, panjang itu L, lebar itu juga L, tinggi itu juga L. Nah, kalau kita berangkat dari persamaan V, P kali lebar kali tinggi, berarti L pangkat 3. Nah, ini lebarnya adalah L kali, lebarnya L ya, tadi panjangnya, lalu ini tingginya juga L. Maka kita akan peroleh luas kirinya L pangkat 3 dan luas kanannya adalah L pangkat 3 juga. Nah, ini sama. Jadi terbukti juga bahwa persamaan volume itu panjang kali lebar kali tinggi, gitu ya. Oke, saya pikir ini masih mudah. Kita lanjut untuk yang ketiga. Pertanyaan ketiga ini yaitu buktikan kebenaran persamaan kecepatan jika dimensi kecepatannya adalah L kali T pangkat minus 1. Nah, ini kita harus kembali menuliskan semua
informasi yang kita peroleh, persamaan kecepatan. Nah, ini dari tabel yang tadi sudah saya berikan, kecepatan atau velocity itu kan jarak dibagi waktu ya kan. Lalu dimensi kecepatan itu L kali T pangkat minus 1. Nah, ini yang di perintah soalnya ya, atau pertanyaannya adalah sama, uji kebenaran, lalu jawab. Nah, di sini kita lagi-lagi kembali menuliskan persamaannya dulu. Kecepatan itu sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Oke, variabel pertama ini besaran turunan ya, besaran turunan yang terdiri dari besaran pokok 1. Untuk jarak itu adalah termasuk ke dalam besaran pokok panjang, dan waktu dia masuk ke besaran pokok waktu, ya kan. Lalu langkah berikutnya kita tulis semua dimensi dari variabel-variabel ini. Yang pertama kecepatan, ini dimensinya L T pangkat minus 1. Yang kedua dimensi jarak ya, itu karena jarak itu masuk ke dalam besaran pokok panjang ya kan, satuannya kan meter, kilometer gitu kan, jadi dia masuk ke dalam besaran pokok panjang, maka jarak ini berdimensi L. Kalau kalian lupa bisa kembali ke lihat di tabel yang saya berikan tadi tentang dimensi dan besaran pokok. Kemudian yang ketiga waktu, ini dimensinya adalah T ya. Nah, kalau sudah tahu dimensinya, nah kita masukkan ke persamaan yang ada di sini. Nah, kecepatan kita tuliskan ulang ya. Kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Nah, kecepatannya itu dimensinya kan L T pangkat minus 1. Lalu jarak itu dimensinya karena besaran pokok panjang, maka dimensinya L, waktu adalah T. Kita tinggal input semuanya ya, data-data ini kita input ke persamaan itu, maka kita peroleh L T pangkat minus 1. Yang ini tinggal L, karena T ini sama dengan T pangkat 1, maka ketika dia naik dia menjadi T pangkat minus 1. Nah, karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka persamaan ini terbukti benar gitu. Soal berikutnya yaitu soal nomor 4. Buktikan kebenaran persamaan percepatan jika dimensi percepatan adalah LT pangkat minus 2. Jadi pangkat minus 2 nya ini di T nya ya. Kita mulai dengan diketahui persamaan percepatan itu sama dengan perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu atau waktu gitu ya. Nah, dimensinya percepatan atau akselerasi itu adalah L T pangkat minus 2 gitu. Nah, yang ditanyakan sama, uji kebenaran, kemudian jawab. Nah, pertama kita tulis dulu persamaannya, yaitu percepatan itu adalah perubahan
kecepatan dibagi dengan waktu. Oke, berarti percepatan ini merupakan besaran turunan ya untuk variabel pertama. Lalu yang kedua adalah kecepatan, ini variabel kedua, besaran turunan juga, dan waktu yang ketiga. Nah, padahal perubahan kecepatan ini atau kecepatan itu kan jarak dibagi dengan waktu. Berarti ini kita bisa ganti dengan jarak dibagi waktu per waktu, ya kan? Atau kita bisa tuliskan sebagai jarak waktu pangkat 2, ya kan? Maka percepatan ini variabel pertama, ini kedua, yang ketiga adalah waktu. Berarti dimensinya untuk percepatan ini adalah L T minus 2, jarak L, waktunya T. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan percepatan ini. Kita langsung masukkan ya. Percepatan berarti dia dimensinya L, T pangkat minus 2, lalu sama dengan jarak ini L, kemudian T, tapi dikuadratkan. Nah, berarti sekarang kita bisa tulis ulang menjadi L T pangkat minus 2 sama dengan L kali T pangkat 2 naik jadi pangkatnya negatif kan, menjadi T pangkat minus 2. Nah, jadi ini sama, karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka persamaan ini terbukti gitu. Nah, yang nomor 8 ini adalah gaya ya. Jadi diketahui persamaan gaya itu kan massa dikali percepatan, gitu. Padahal percepatan tadi apa? Perubahan kecepatan, tadi massa dikali perubahan kecepatan per waktu. Atau kita bisa tuliskan apa? Ini sampai di sini ya. Sedangkan perubahan kecepatan itu tadi kan jarak dibagi waktu kan, maka kita dapat gaya ini massa dikali delta V tadi kan jarak dibagi waktu berarti waktu pangkat 2 gitu kan. Nah, lalu kita lihat dimensinya, dimensi gaya itu adalah M L T pangkat min 2. Nah, sehingga ditanyakannya kan uji kebenaran jawab. Kita tulis persamaan gayanya, gaya sama dengan massa jarak dibagi waktu kuadrat. Dimensi massa pertama gaya dulu ya. Dimensi gayanya adalah M L T pangkat minus 2. Lalu yang kedua massa, ini dimensinya M. Ketiga waktu, dimensinya T. Sehingga kalau kita gabungkan maka dia akan dapat
M L T min 2. Di sini massa ya M, jaraknya sebagai L kan, karena dimensi dia masuk besaran pokok panjang, lalu T pangkat 2. Nah ini T pangkat 2 kalau naik jadi negatif, maka diperoleh M L T negatif 2 sama dengan M L T negatif 2. Sama lagi, terbukti ya. Oke, ini kita masuk ke soal nomor 6. Massa jenis air hanya tergantung pada massa dan volume. Hubungan ini dapat dinyatakan dengan persamaan ini. Massa jenis sama dengan M pangkat X kali V pangkat X. Maaf, ini Y ya, bukan V. Y pangkat X. Nah, lalu pertanyaannya adalah tentukan nilai X dan Y secara berturut-turut. Nah, ini mari kita cross check ya. Massa jenis itu kan satuannya dia satuan massa jenis dia kan kilogram per meter kubik. Nah, itu dia satuan dari massa jenis itu adalah kilogram per meter kubik. Nah, maka kita bisa lihat dimensinya dari satuan ini. Nah, satuan kilogram dimensinya kan berarti meter M ya, maaf, kilogram itu M, meter ini kan L pangkat 3 tapi di bawah per gitu kan, jadi kalau naik jadi L pangkat minus 3. Ini untuk dimensi massa jenisnya. M di sini adalah massa, berarti dimensinya massa adalah kilogram kan satuannya, dimensinya berarti M. Lalu volume benda dimensinya adalah satuannya meter pangkat 3, berarti dimensinya L pangkat 3. Nah, sekarang kita akan mencoba menemukan nilai X dan Y ini dari dimensi ini. Massa jenis ini persamaannya kan mengikuti M pangkat X, V pangkat Y. Nah, kita coba masukkan untuk massa jenisnya, berarti kan dimensinya ya, berdasarkan analisa dimensi, maka dia dapat M L pangkat minus 3 sama dengan M untuk massa ya, dia pangkat X dikali dengan V atau volume, dimensi volumenya kan 3 pangkat Y kali Y kan gitu. Betul ya, kan V nya kan ini L pangkat 3 ini V nya, nah masih dipangkatkan Y, berarti bilangan berpangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya dikalikan 3 kali Y. Nah dari sini kita lihat untuk dimensi M kita dapat dia pangkatnya kan di sini 1 ya, di sini X, berarti untuk pangkatnya berarti dia dapat nilai 1 sama dengan X atau X sama dengan 1. Lalu untuk dimensi L nya, perhatikan di sini dia di sini harganya minus 3, di sini 3Y, berarti minus 3 sama dengan 3Y atau Y sama dengan minus 3 dibagi 3 sama dengan minus 1. Berarti harga X nya adalah, maka harga X nya sama dengan 1 dan Y sama dengan negatif 1. Atau kalau kita masukkan ke dalam persamaan ini, maka massa jenis itu sama dengan M pangkat 1 kali V pangkat negatif 1. Atau kalau kita tulis secara lengkap dia akan menjadi M
per V supaya pangkatnya jadi positif. Nah, inilah persamaan massa jenis. Ya, berikutnya soal nomor 7. Suatu gaya sentripetal memiliki persamaan Fs. Fs ini adalah gaya sentripetal ya, sama dengan K M pangkat X, V pangkat Y, dan R pangkat Z. Jika M adalah massa, V adalah kecepatan, R adalah jari-jari, dan K adalah konstanta tak berdimensi, maka tentukan nilai X, Y, dan Z yang memenuhi persamaan tersebut. Baik, di sini kita akan coba analisis kira-kira persamaan ini akan membentuk perumusan seperti apa. Nah, yang pertama kita lihat di ruas kiri dulu. Di situ ada atau yang diketahui yaitu ada variabel F sentripetal atau gaya ya. Ini merupakan gaya, dan kita tahu gaya itu kan bisa diperoleh dari massa dikali percepatan, sehingga di sini kita lihat dari satuannya massa itu kan kilogram, percepatan itu meter per second kuadrat, sehingga dari sini kita bisa tahu dimensi dari gaya ini berarti apa. Kalau massa berarti M, kemudian meter itu berarti L karena panjang, lalu S kuadrat itu waktu, tapi di sebagai pembagi, maka kalau naik dia akan menjadi T pangkat minus 2 karena dimensi waktu adalah T. Itu yang pertama. Yang kedua, K ini satuan konstanta ya, konstanta tak berdimensi. Lalu M ini adalah massa, berarti dimensinya adalah M. Kemudian V ini disitu sebagai kecepatan, maka dimensinya L T pangkat minus 1 karena kecepatan itu kan satuannya meter per second gitu kan. Dan kita sudah bahas di soal sebelumnya kan. Kemudian untuk R dia jari-jari, satuannya kan meter ya kan, maka dia tergolong ke dalam besaran pokok panjang, berarti dimensinya adalah L. Nah begitu. Sekarang kita coba masukkan semua dimensi ini ke dalam persamaan Fs sama dengan K kali M pangkat X dikali V pangkat Y dikali R pangkat Z. Di sini dimensinya adalah M, L, T pangkat minus 2 sama dengan K, konstanta tak berdimensi, lalu M nya dimensinya M kapital, tapi dia pangkat X, maka di sini diberi pangkat X. Kemudian V di sini dimensinya adalah L T pangkat min 1 pangkat Y. Kemudian R itu dimensinya L pangkatnya Z. Nah gitu. Nah kita selesaikan dulu yang ruas kanan, dia maka jadi K M pangkat X lalu L pangkatnya dikalikan maka pangkat Y, dan di sini T pangkat minus Y dikali L pangkat Z. Nah kalau kita cermati L dengan L ini kan perkalian bilangan berpangkat, maka pangkatnya ditambah, berarti kita dapatkan K M pangkat X dikali L pangkat Y ditambah Z lalu dikali T pangkat minus Y gitu.
Nah, kalau kita lihat di ruas kiri kan berarti dia masih ada M, L, T pangkat min 2. Nah, sekarang kita lihat masing-masing dimensi. Misalkan dari M dulu. Berarti di sini M-nya ada, di sini pangkat X, berarti di sini pangkatnya 1 sebenarnya. Maka X sama dengan 1, gitu kan? Kita tulis di sini ya. Untuk dimensi M, kita peroleh persamaan X sama dengan 1. Oke. Kemudian untuk L di sini berarti pangkatnya di sini kan 1, maka 1 di sini akan sama dengan Y plus Z, sehingga kita dapat untuk dimensi L kita peroleh persamaan Y plus Z sama dengan 1. Lalu yang terakhir adalah T. Di sini pangkatnya minus 2, di sini minus Y. Berarti untuk dimensi T kita peroleh persamaan minus 2 sama dengan apa tadi, minus Y. Nah, dari sini kita bisa selesaikan. Berarti ini X sama dengan 1 sudah. Lalu ini berarti Y sama dengan 2. Nah, lalu kita tinggal mencari Z-nya dari persamaan yang kedua ini. Maka karena Y-nya kita tahu nilainya 2, maka kita bisa masukkan. Berarti Y plus Z sama dengan 1, Y-nya 2 tambah Z sama dengan 1, maka Z sama dengan 1 minus 2 atau harganya minus 1. Nah, dari sini maka kita tahu harga dari X, Y, dan Z. Berarti kan 1, Y-nya 2, dan Z-nya harganya negatif 1. Sehingga kalau kita masukkan ke persamaan tadi, di mana persamaan tadi mengatakan bahwa F S sama dengan K, M pangkat X, V pangkat Y, dan R pangkat Z. Nah, kita masukkan ke sini. K, M, X nya nilainya 1, V, Y nya nilainya 2, dan R nilainya negatif 1. Sehingga kalau kita turunkan ini menjadi 1/R, maka kan pangkatnya jadi positif. Jadi saya bisa tata ulang Fs ini akan sama dengan K dikali M dikali V kuadrat per R. Nah, inilah perumusan dari persamaan gaya sentripetal berdasarkan analisis dimensi. Demikian pembahasan kita tentang dimensi. Semoga membantu dan terima kasih sudah melihat. Jangan lupa untuk subscribe dan ditunggu video-video berikutnya. Sekian dan terima kasih.